dia benar-benar berubah. Gitu, saudara. Uji dengan waktu. Jangan, hari ini 1 hari baru berubah, langsung Anda nikah, besoknya jangan, saudara. Uji dengan waktu. Benar-benar apa enggak? Kemudian yang kelima ya, saudara ya. Jangan mudah terbuai dengan rayuan atau kata-kata manis. Tetapi lihatlah perbuatannya. Gini, saudara, ini sebenarnya hal ini lebih cenderung ke wanita, saudara, ke cewek. Karena cewek itu sangat suka digombali, sangat suka dibohongi, sangat suka dirayu. Dibilangin manis sedikit aja langsung lepek-lepek, saudara ya. Dibilangin cantik sedikit aja langsung wah ngentel terus, saudara. Gitu, cewek itu gitu, saudara. Saya itu, saudara, dulu mantan playboy. Bisa bicara terus terang, saudara ya. Jadi saya tahu kelemahan cewek. Cewek itu paling sedang digombali, dibohongin sedikit-sedikit gitu, saudara ya. Dirayu dengan kata-kata manis, senang. Dibilang, wah kamu cantik loh, seksi gitu, wah langsung, saudara. Ngintel terus gitu, saudara ya. Kalau mau ditinggal sudah nggak mau, saudara. Wah, ngikut terus gitu. Langsung kelepek-lepek gitu, saudara ya. Bahasanya anak-anak muda kan gitu, saudara. Cewek itu paling seneng dibohong. Jangan mau. Ini cenderung ke yang cewek, yang hal yang kelima ini ya, saudara. Biasanya seperti itu. Jadi jangan mau hanya dikatakan dengan rayuan, kata-kata manis, tetapi lihatlah perbuatannya. Seperti dulu pernah saya katakan, ada yang bilang, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, ya toh, saudara. Terus rumah saudara banjir itu, saudara bilang, yang rumah saya banjir, yang tolong bantuin saya. Dia bilang, wah nggak bisa dong, banjir dong, nanti mata saya kelilipan air apa gimana, alasan aja itu. Itu bukan, saudara, itu bukan orang yang benar-benar mencintai, saudara. Jangan mau tergoda oleh kata-kata, kalau bilang aja tinggi-tinggi, tetapi setelah kenyataannya ada sesuatu, dia lari dari hal itu. Jadi lihatlah perbuatannya. Kalau dia bilang, kamu manis, seksi, tapi kalau ada cewek cantik lain ngelirak-lirik gitu, saudara. Itu cuma rayuan, itu cuma bohong, saudara. Tapi kalau dikenalin teman wanita, kak, saudara, kemudian langsung ngejar-ngejar gitu, saudara. Padahal kalau di depan kamu, wah enggak bisa sayang, cuma kamu yang paling cantik di dunia ini, gitu. Kamu cinta matiku gitu, saudara. Tapi kalau suruh mati beneran ya lari, saudara. Kan gitu, saudara. Jadi jangan gampang tergoda oleh bujukan, rayuan, kata-kata manis. Tapi lihat perbuatannya. Benar gak sih dia itu menghargai kita? Menghargai saudara? Benar gak dia sesuai dengan kata-kata rayuannya? Kata-kata gombalnya itu, saudara? Benar gak sesuai gak? Kapan-kapan perlu kita kenalin teman kita yang lebih cantik atau lebih tampan gitu, saudara. Dia tergoda nggak? Mumpung sebelum menikah, saudara. Karena setelah menikah baru kelihatan belangnya itu menakutkan, saudara. Kita harus sakit hati selamanya hidup dengan orang yang menakutkan seperti itu. Karena setelah menikah, cepat saja, saudara. Kemudian saya lanjutkan pada hal yang ke-6, yaitu tujuan menikah. Ya, ini sebenarnya gini, saudara. Saya kan punya gembala. Gembala saya itu dia konseling pranikah. Dia pada saat khotbah di depan beliau ini menceritakan tentang ada orang yang konseling pranikah. Ya, ini termasuk hal yang baik, saudara. Mungkin saudara sebelum menikah harus ikut konseling pranikah. Tetapi jika ada sesuatu hal yang
yang menghalangi saudara untuk mengikuti konseling pranikah, saya akan bagikan satu hal yang hamba Tuhan tersebut katakan pada saat khotbah saudara. Ya. Jadi mungkin satu hal ini penting saudara. Saya lihat, wah iya benar ini penting. Saya akan sharingkan kepada saudara. Hal yang keenam, pada saat kita memilih pasangan adalah kita harus tahu dulu tujuan kita menikah itu untuk apa. Karena tujuan kita menikah, kalau untuk mencari kebahagiaan kita sendiri, itu saudara akan kecewa. Banyak orang yang ditanya, kalau kamu tujuannya menikah mau apa? Oh mau bahagia, hidup bahagia dengan pasangan kita. Salah saudara. Anda akan kecewa. Tujuan menikah bukan mencari kebahagiaan kita. Tetapi tujuan menikah adalah bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Itu tujuan menikah. Kalau masing-masing pasangan punya tahu tujuannya menikah bahwa membahagiakan pasangan kita, maka dia akan berkorban, berjuang untuk membahagiakan pasangannya. Itu tujuan menikah, saudara. Bukan mencari kebahagiaannya sendiri. Jadi tujuan menikah itu mengusahakan kebahagiaan pasangan kita. Kalau saudara mencari kebahagiaan sendiri, ketika Anda menikah, setelah menikah, Anda tidak bahagia, maka Anda akan kecewa dan menyalahkan pasangan, menyalahkan pernikahan, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Jadi tujuan menikah adalah berjuang. Bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Katakan kepada pasangan saudara, apa tujuan saudara menikahi saya gitu. Kalau dia berkata, saya mau bahagia, pikirkan dulu lagi saudara. Atau katakan saja, sebenarnya tujuan menikah itu bukan kita mencari kebahagiaan kita, tapi bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Jadi kita harus berjuang, berkorban untuk kebahagiaan pasangan kita. Kalau pasangan saudara tahu tentang tujuan menikah dan saudara tahu tentang tujuan menikah, tidak akan ada yang kecewa dalam keluarga. Karena ketika tidak bahagia, pasangan kita atau kita akan berusaha membahagiakan pasangan, bukan mencari kebahagiaannya sendiri. Paham saudara ya? Kemudian yang ketujuh, seiman. Seiman, kita baca saja saudara. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ya, saudara. Jadi jangan mencari pasangan yang tidak seiman. Karena Tuhan mengatakan terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Carilah pasangan yang seiman, sama-sama orang yang percaya Tuhan. Jadi bisa saling menguatkan. Sudah tahu tentang hukum-hukum Tuhan, hukum kasih. Itu yang penting saudara ya. Saya kira tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang untuk yang seiman ini. Kemudian yang terakhir saudara, utamakan karakter lebih dari kekayaan dan fisik. Paham ya saudara? Utamakan karakter lebih dari kekayaan dan fisik. Contohnya gini saudara, contohnya. Kalau saudara punya pacar yang kaya, yang cantik, atau yang tampan gitu saudara, tetapi tidak setia, sukanya selingkuh sana sini, pacarnya ada di mana-mana gitu, mau saudara? Gak mungkin kan? Apa ada saudara yang mau punya pacar seperti itu? Atau punya pacar yang kaya, cantik, tampan,
bodinya bagus itu saudara ya, misalnya gitu, langsing, keker gitu, misalnya kekar gitu saudara. Tetapi tidak tulus. Dia berpikir, nanti kalau pacar saya atau suami atau istri saya setelah menikah, nanti kemudian dia tua, sakit-sakitan, saya minta cerai, hartanya bisa ke tempat saya gitu. Mau saudara. Atau nanti kalau pacar saya sudah menikah terus tua, jelek, saya menikah lagi gitu. Tidak tulus saudara. Tidak tulus mencintai saudara. Punya tujuan yang tidak baik. Nanti kalau saudara sudah jelek, sudah tua, mau meninggalkan saudara menikah lagi. Apa nanti kalau saudara sudah miskin, dia mau mencari suami atau istri lagi. Jadi carilah pasangan yang tulus mencintai saudara. Setia, karakter yang baik, yang punya kasih, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mementingkan diri sendiri. Itu saudara buah-buah roh. Jadi kalau ada pasangan yang belum apa-apa aja sudah minta foto seksi, minta hal-hal yang cabul, itu sama sekali tidak mencintai saudara. Itu bohong. Itu hanya dalam tanda kutip nafsu saudara. Dia tidak tulus mencintai saudara. Tidak benar-benar mencintai saudara. Semua orang itu suatu ketika pada saat umurnya kecantikannya akan menghilang, kemolekannya akan menghilang karena usia saudara. Lama-lama akan jadi jelek, keriput gitu saudara ya. Apalagi setelah melahirkan gitu misalnya saudara. Jadi agak gendut atau gimana. Kalau dia tidak tulus mencintai, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan cari yang kaya atau yang tampan cantik saudara. Tetapi carilah yang karakternya baik, yang berbuah, yang punya buah-buah roh. Di antara yang karakternya baik ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang kaya gitu mungkin saudara, ada yang baik. Jadi jangan cari dulu, saya mau cari pacar atau suami yang kaya, tapi setelah nanti menikah dengan saudara, Anda di poligami gitu saudara misalnya. Atau saya mau cari istri yang kaya, tapi setelah menikah dengan orang itu, dia punya brondong-brondong banyak gitu saudara. Bahaya saudara. Jangan cari yang kaya, atau yang cantik, atau yang tampan, tapi suka selingkuh pacarnya banyak itu, jangan saudara ya. Cari yang karakternya baik. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara sudah mau mendengarkan tentang beberapa hal yang bisa saya sharingkan tentang bagaimana cara memilih pasangan hidup. Semoga dapat memberkati saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.